Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Muhammad Fadil Safaras. Aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Dan di video kali ini aku bakal bikin tutorial atau penjelasan bagaimana dasar-dasar dari CAD/CAM di modul 1 ya teman-teman. Untuk video kita sebelumnya kita udah bikin algoritma pemrograman dan setup dan lain-lain. Dan di video kali ini kita bakal lebih fokus ke komputer and design ya teman-teman. Jadi di video kali ini tuh aku bakal ajak kalian belajar tentang desain. Di sini kita akan pakai software SolidWorks dan kita akan mengerjakan beberapa soal dua dimensi dulu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke materinya ya teman-teman. Oke, untuk soalnya di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini kita akan mengerjakan 5 soal yang tentunya kita masih menggunakan dua dimensi ya teman-teman. Untuk soalnya ada yang ini 2, 3, 4, dan 5 ini teman-teman kita akan bahas satu-satu menggunakan SolidWorks dan sambil mengerjakan aku juga bakal menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di SolidWorks teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku udah punya SolidWorks-nya. Kita langsung aja masuk ke aplikasinya teman-teman. Untuk SolidWorks versi yang aku pakai ini tuh dia 2025 ya teman-teman. Jika kalian mau cari versi yang lebih ringan, di SolidWorks sendiri itu terdapat beberapa versi juga teman-teman. Dan nanti aku bakal cantumkan linknya untuk bagaimana menginstal dan file downloadnya ya teman-teman. Oke, kita udah masuk ke beranda dari SolidWorks. Di sini kita akan memilih part, assembly, atau drawing teman-teman. Untuk yang akan kita gunakan sendiri, itu kita akan menggunakan yang part ya teman-teman. Karena untuk yang assembly dan drawing itu dia lebih ke 3 dimensi. Dan kita akan mencoba yang dasar dulu yaitu part ya teman-teman. Ini kita pilih aja yang part. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Kita untuk menggambar soal yang tadi sudah kita buka ini teman-teman seperti ini. Kita bisa masuk aja ke bagian ini teman-teman, sketch. Nah, untuk plan ini tuh kalian pilih kertas atau media yang akan kalian gunakan atau sudut pandang yang kalian gunakan. Di sini aku akan pakai sudut pandang yang paling biasa, paling umum digunakan yaitu right plane, teman-teman. Oke, untuk tampilan awal dia akan muncul anak panah seperti ini, teman-teman. Kita bisa langsung kerjakan aja. Nah, di sini kita akan gunakan anak panah ini sebagai acuan ya, teman-teman, dari gambar kita. Oke, untuk awalan di sini adalah panjangnya 135, lebarnya 30, dan seperti ini ya, teman-teman. Aku akan kerjakan sambil menjelaskan kepada kalian. Ya, untuk SolidWorks ini tuh cara kita menggambar dua dimensi, kita perlu menggambar kasarannya dulu teman-teman. Jadi tidak perlu dikasih ukuran dulu, kita bikin kasaran. Nah, oke seperti ini teman-teman. Lalu seperti yang sudah kalian lihat, ini sudah sama seperti gambar yang kita inginkan. Lalu kita mengatur ukurannya menggunakan Smart Dimension ya teman-teman. Di sini kita setting aja. Terus ininya 55 ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ya 135, 30, 30, 25, 40, dan 55 ya teman-teman. Untuk soal pertama kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi untuk menggambar dua dimensi itu kita tidak perlu memikirkan ukuran-ukurannya terlebih dahulu. Kita harus membuat bentuk kasarnya terlebih dahulu teman-teman. Untuk membuat sebuah desain dua dimensi. Nah, seperti yang kalian lihat untuk gambar saya ini tuh dia udah fully define ya teman-teman. Atau dia sudah fix dan ini tidak bisa berubah-ubah lagi teman-teman. Berbeda seperti gambar yang belum fully define, dia akan berbentuk terus biru seperti ini ya teman-teman. Jadi jika biru seperti ini, dia masih bisa berubah-ubah. Kalau yang sudah fully define seperti ini, dia akan berubah garisnya menjadi hitam dan tidak bisa diubah lagi ya teman-teman. Kalau mau mengubah, dia akan harus mengubah dari dimensinya langsung teman-teman. Oke, kita save aja teman-teman untuk file kita ini. Kalian bisa bebas memasukkannya kemana aja. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya teman-teman. Untuk membuka file atau kertas baru, di sini kita akan menggunakan Smart Dimension. 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 Di
Di sini kita akan pilih dari file ini new ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti di beranda tadi teman-teman. Kita disuruh memilih antara part, assembly, atau drawing. Kita pilih aja yang part karena kita akan bikin 2 dimensi. Seperti ini, lalu kita pilih sketch, pilih pandangan, seperti tadi teman-teman. Mungkin kalian bisa sedikit di slow ya teman-teman untuk lebih jelasnya. Cuman sepertinya sudah jelas sih teman-teman. Karena ini masih 2 dimensi, jadi eh, sepertinya masih bisa mengikuti ya teman-teman. Kita bikin kasarannya dulu seperti tadi teman-teman. Dan kita gunakan titik merah ini sebagai patokan ya teman-teman. Kita juga perlu yang namanya garis bantu teman-teman untuk menentukan titik tengah. Garis bantu ini sangat membantu karena kita bisa membuat seperti garis imajiner ya teman-teman. Kita bikin lingkaran menggunakan shape ya teman-teman. Shape-nya itu circle di sini. Ya. Lalu kita atur. Oh ya, kita belum atur ininya teman-teman. Maaf. Di sini kita atur sesuai di soal itu 80 ya teman-teman. 80 lalu untuk ininya itu dia ada di 24 ya teman-teman. Nah, ini sebentar. Oke, oke teman-teman. Sepertinya seperti ini. Dia sudah 80, lalu ininya juga dia sudah 10. Dari sini ke sini dia juga sudah 48. Untuk ukuran dari circle-nya ini dia juga sudah menjadi radius 17 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk dimensi dari kotaknya ini dia juga sudah 24. Untuk ininya dia itu diameter di 13 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk besar dari kotaknya dia juga sudah 18 teman-teman. Mungkin untuk gambar yang ini tuh kita sudah memenuhi syarat ya teman-teman. Seperti dengan soalnya sudah sesuai, cuman di sini dia masih under define karena apa? Karena dia eh, masih banyak ukuran-ukuran yang belum didefinisikan teman-teman. Karena sepertinya memang dia sudah mentok di sini teman-teman. Jadi kalau kita tambah ukuran atau dimensi lagi, dia bakal ini teman-teman. Dia bakal over define. Jadi mungkin untuk gambar yang ini kita seperti ini saja, sudah tidak apa-apa. Walaupun belum fully define, tapi kita sudah memenuhi soal yang diberikan di sini teman-teman. Ini udah 80, ini 10, ini 48, 18, 24, dan ini R-nya itu 17. Teman. Jadi seperti itu teman-teman, kita langsung lanjut aja. Oh ya, jangan lupa di save ya teman-teman. Kita save untuk part 2 seperti ini. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai banyak angkanya ya teman-teman. Jadi kita harus mulai fokus untuk memperhatikan detail-detail kecil. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang ketiga teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini tadi udah aku save ya teman-teman untuk soal yang kedua ini. Kita langsung aja masuk ke file new dan mengerjakan soal yang ketiga ya teman-teman. Ini kita pilih part lalu oke. Oke, sebentar teman-teman. Kita lihat dulu untuk soalnya. Oke, di sini dia menggunakan kotak ya teman-teman. Dia kotak 165. Lalu di sini ada lingkaran 2 dan ada center point. Oke, langsung aja kita kerjakan teman-teman. Kita kerjakan sedikit demi sedikit. Seperti biasa kita bikin sketch di right plane. Terus kita bikin kotak ya teman-teman. Kita bikin kotak. Kita center dulu. Ini dia 165 kali 80 ya teman-teman. Oke, dia 165 kali 80. Dengan yang tadi itu 10 ya teman-teman. Oke, ini sini 12 sudah. Lalu kita mulai mengerjakan yang tengah ini teman-teman. Seperti biasa kita pakai garis bantu ya teman-teman. Kita pakai center line. Seperti ini.
lalu kita bikin circle-nya teman-teman. Pakai circle apa ini ya, teman-teman? Jadi kita pakai circle aja teman-teman. Oke, sini aja teman-teman. Kita pakai arch. Oke, di sini kita pilih arch-nya yang ini ya teman-teman, yang tangent arch. Lalu kita klik ininya saja, seperti ini. Oke, kita klik teman-teman. Lalu kita bikin line, kita ke atas. Oke, seperti ini. Lalu tangent arch lagi teman-teman. Oke, di sini. Lalu kita ke line lagi. Sesuaikan teman-teman. Lalu kita ke arch lagi ya teman-teman. Oke, seperti yang udah aku bilang tadi di part yang pertama, kita tuh untuk menggambar 2D harus membuat gambar kasarnya terlebih dahulu teman-teman. Oke, ini gambar kasarnya kita udah dapat teman-teman. Kita tinggal setting untuk ukuran-ukurannya ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja. Di sini itu 25, di sini juga 25. Seperti ini teman-teman. Lalu di sini itu dia diameternya 25, berarti untuk radiusnya itu dia 12,5 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Hmm, Oke, ini berarti tengah ya teman-teman. Untuk 165 bagi 2 berarti dia 82,5. Hmm, Tapi sorry. Untuk garis bantu ini tidak boleh pas di titik midpoint ya teman-teman. Kita harus membuat dia agak geser teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita bikin dimensi aja teman-teman biar gampang. Kita tengahkan ya teman-teman. Kalau 165 bagi 2 itu oke teman-teman. Jadi mungkin seperti ini. Untuk garis bantunya ini kayaknya agak miring teman-teman. Jadi aku pakai untuk menengahkan ini aku pakai dimensi ini teman-teman. Dia 82,5 diambil dari 165 bagi 2 ya teman-teman. Ini kita belajar karena kita nggak pakai dan kita tetap kasih garis bantunya ya teman-teman. Oke, ini udah pas dari sini ke sini dia 80,5, dari sini ke sini dia juga 80,5 ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman untuk pembuatan gambarnya. Di sini tuh dia minta dari sini ke sini dia 20 teman-teman. Jadi agak naik ya teman-teman. Nice. Terus ini 25 ya. 12,5 benar. Mungkin aku bakal pakainya ini aja teman-teman. Biar sesuai dengan gambarnya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu dia di fillet teman-teman. Untuk fillet kita pakai ini ya teman-teman. Kita tadi udah nyoba. Di sini kita ganti dulu teman-teman. Filletnya 5, 5. Oke, seperti ini habis 5. Lalu kita bikin ini R25 sudah, R25 sudah. Berarti untuk luarannya ini sudah ya teman-teman. 25, 25, 20, radius 5 sudah. Oke teman-teman. Lalu kita bikin untuk detail di dalamnya ya teman-teman. Di sini ada beberapa lingkaran. Seperti ini kalau nggak salah. Terus yang sini juga. Nah seperti ini teman-teman. Lalu kita sesuaikan aja teman-teman. Di sini dia mintanya itu 24. Lalu yang di sini 13. Ininya 24 berarti 11 ya teman-teman untuk radiusnya. Lalu yang di dalam dia diameter 13 berarti ininya itu dia 6,5. Nice. Apakah bisa dibesarin teman-teman?
Oke, ini lalu kita ukur untuk dimensi yang ini ya teman-teman. Dia ada di 13. Oke, R24 sudah, R25 juga dia sudah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke yang sisi sebelah sini ya teman-teman. Untuk sisi yang ini dia cuma ini ya teman-teman. Dia hanya lingkaran luar diameter 24 dan lingkaran dalam itu dia diameter 13 teman. Cuman yang ini tuh dia nggak bisa kayak gini ya teman-teman. Itu nggak bisa. Sebentar teman-teman. Kita pakai smart dimension ini dengan ini. Ya, seperti ini. Sepertinya memang nggak bisa teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke bagian yang sebelah sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Dia memiliki ukuran itu yang luar 18 dan yang dalam itu 11 ya teman-teman. Oke, langsung aja. Yang dalam itu 11. Nah, ini bisa teman-teman. Seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada 12 ya teman-teman. Yang nggak salah. Oh iya benar. Dia ada di 12 teman-teman. Oke, kita cek dulu apakah sudah sesuai teman-teman. 40, 30, 23, 12. Oke, ini sudah sesuai teman-teman. Kita tinggal rapikan aja. Ini. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita atur letak dari lingkaran-lingkaran ini ya teman-teman. Kita pakai smart dimension, lalu kita klik di garis bantunya ya teman-teman. Seperti ini. Jadi garis bantu ini tuh bisa membantu kita untuk menyesuaikan letak dari suatu gambar ya teman-teman atau garis. Oke, di sini kita klik lagi teman-teman. Dari sini ke sini itu dia 40 ya teman-teman. Seperti ini. Hmm, Oke, dia sudah seperti ini teman-teman. Sudah 40, 40. Lalu untuk ukurannya ini dia sudah 40, 30, 23, dan 12 teman-teman. Oke, untuk lingkaran yang ini dia sudah selesai. Kita akan lanjut ke lingkaran yang sebelah sini ya teman-teman. Atau dia sepertinya menggunakannya center point teman-teman. Jadi, oh ya, bukan center point. Dia pakai apa sih? Oh iya benar teman-teman. Center point. Oke, kita akan langsung bikin seperti ini menggunakan fitur ini ya teman-teman. Track slot. Kita tarik aja teman-teman. Cara memakainya dia seperti ini. Tarik lalu buka ya teman-teman. Yang sini mungkin agak gini ya teman-teman. Yang penting dia tidur. Nanti kita bisa atur aja teman-teman. Nah, di sini kita akan memainkan yang namanya relasi teman-teman. Kita klik titik tengah ini dan titik tengah ini. Lalu kita buat dia sebagai horizontal. Oh, bukan. Kita buat dia itu, nah, coincident teman-teman. Jadi jika coincident ini tuh dia bakal bertumpuk satu sama lain. Ya, seperti itu teman-teman. Kita, ah, sebentar teman-teman. Oke teman-teman, untuk gambar kita tadi seperti ini. Lalu aku mau mempolitify-kan dulu ya teman-teman karena tadi gambarnya sempat kegeser. Untuk mempolitify-kan kita akan ambil salah satu garis yang belum di-define dengan garis yang sudah di-define ya teman-teman. Di sini kita relasikan, maka mereka akan menjadi define semua teman-teman.
seperti ini. Lalu aku mau geser yang ini ya teman-teman. Seperti ini. Aku mau geser ke sini teman-teman. Oke, kita lanjut dan fokus ke yang sebelah sini ya teman-teman. Kita buka lagi soalnya. Di sini dia 30 30. Oh iya teman-teman. Kita akan bikin relasi untuk ini ya teman-teman. Apa? Untuk lingkarannya. Ini kita setarakan teman-teman, yaitu equal. Oke, sudah. Lalu kita buat equal lagi untuk garisnya teman-teman. Jadi garisnya ini tuh dia bakal selalu sama ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi kalau satunya panjang, maka yang lain akan juga ikut panjang teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita atur aja teman-teman. Dari panjangnya dulu. Aku mau panjangnya itu 30 sesuai soal teman-teman. Nah, dia akan seperti ini. Lalu untuk ininya, eh, untuk lingkarannya, sesuai soal itu 7,50 ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dia sudah sama. Lalu kita ambil posisi untuk tanda plusnya ini ya teman-teman. Kita ambil posisi, yaitu dari tengah sini ke sini itu dia 38 ya teman-teman. Jadi dia akan naik seperti ini, kita naik. Lalu dari pinggir ke lingkaran, dia itu 42,50 ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dia sudah 42,50 kali 38 ya teman-teman. Mungkin kalau untuk mengikuti soal, aku bakal kasih ukuran buat ini juga. Sebenarnya tidak bisa teman-teman, jadi kita pakai ini aja. Oke, karena sudah di equal teman-teman. Jadi kalau sudah di equal itu tuh satu ukuran garis itu tuh sama kayak dua-duanya itu sama teman-teman. Oke, mungkin kita potong aja teman-teman sesuai soal. Oke, kita potong-potong aja teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Oke teman-teman, jadi untuk soal yang ketiga ini tuh dia sebenarnya udah sesuai sama soal yang kita kerjakan ya teman-teman. Karena kan di sini kan dia udah ini ya, benar. Dia kan udah ininya 165, 40, 30, 23 sama 12. Ini 10, 12, 80, 30, 30. Ya di sini 30 teman-teman. Lalu di sini sudah 338. Sebentar aku kasih dimensi ya teman-teman. Sama kayak di ini di soal. Seperti ini 30, dia ini 12, 24, 13, dan 25. Yang ini 18, 11, sama 25 teman-teman. Nah, itu. Nah, seperti ini. Lalu yang ini sudah fully define. Cuman yang ini tuh dia masih under define teman-teman. Lalu agar dia fully define tuh sebenarnya kita tinggal kasih dimensi ya teman-teman. Jadi kita ambil dimensi di mana si under define ini tuh kena sama yang sudah fully define teman-teman. Jadi dengan cara itu dia bakal ikut menjadi fully define ya teman-teman. Mungkin ini dimensinya agak sedikit berantakan tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting gambar kita fully define ya teman-teman. Maaf, oke ini ya. Kita buat dimension di sini teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk yang ini tuh kita define dengan ini ya teman-teman. Oke seperti ini. Lalu yang ini di sini ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk soal kita yang ketiga ini sudah selesai ya teman-teman. Kita sudah selesai, lalu kita sudah cek-cek juga. Cuman memang dimensinya itu banyak banget ya teman-teman. Tapi untuk dimensi ini tuh dia juga bisa dihilangin. Tapi tidak apa-apa untuk sementara kita seperti ini dulu. Yang penting sudah memenuhi dari peraturan dari soal ya teman-teman. Seperti ini.
Mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke soal kita yang nomor 4 ya teman-teman. Ini kita save dulu. Part 3 benar. Kita ya teman-teman. Oke, lalu kita akan langsung lanjut ke soal yang nomor 4 ya teman-teman. Kita klik new. Lalu kita part. Lalu oke. Oke, lalu kita masuk ke soal yang nomor 4. Sepertinya ini untuk ukurannya itu mungkin lebih sedikit ya teman-teman. Cuman dia memakai beberapa logika yang mungkin di soal nomor 3 ini tuh dia nggak ada. Jadi seperti ini teman-teman. Mungkin langsung aja kita kerjakan untuk soal nomor 4. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita mulai buat soal kita yang nomor 4 teman-teman. Seperti biasa kita sketch, tag plan, lalu untuk ininya kita lihat coba ya teman-teman. Di sini dia 150 kali 80 teman-teman. Itu udah ukuran keseluruhan sih teman-teman. Langsung aja di sini 150 teman-teman. Sama ini juga 12. Seperti ini. Lalu ini juga 12 teman-teman. Oke, 12. Kita tempelin dari sini ke sininya teman-teman. Dia ini mintanya 83 ya teman-teman dari soal. Seperti ini teman-teman. 83 dan dia sudah fully define ya teman-teman. Oke, kalau udah fully define seperti ini, kita langsung aja bikin yang di sini ya teman-teman. 83 udah ya, 83, 12, 12. Oke, sudah teman-teman. Lalu kita bikin center point di sini. Ini ya teman-teman. Oke, dia udah sejajar teman-teman. Lalu kita bikin relasi. Sebentar, kayaknya nggak gini deh. Oh ya, benar teman-teman. Sudah benar. Lalu kita bikin yang namanya relasi equal teman-teman. Apa itu relasi equal? Relasi equal adalah relasi kesetaraan teman-teman. Jadi kita setarakan apa namanya? Center point-nya menjadi ukurannya sama teman-teman. Sama ya? Oke, kita ulangi aja teman-teman. Mungkin kalau ini, ya, lalu kita horizontal kan teman-teman. Nice. Lalu kita samakan untuk ukurannya ini. Sini, 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 dan sini. Kita, oh nggak ada teman-teman. Maaf, maaf. Eh, kita ulangi untuk relasinya aja teman-teman. Yang circle-circle aja. Kita equal kan teman-teman sudah. Lalu untuk ininya ya teman-teman. Untuk ukuran dari strike point-nya. Equal kan juga. Oh, enggak. Ini kita escape dulu. Strike point-nya kita equalkan. Kita equal. Lalu kita jadiin salah satunya teman-teman. Ini berapa teman-teman? Ini 34. Oke, 34 panjangnya guys. Seperti ini. Lalu ya 34. Lalu untuk ininya dia R-nya 7 ya teman-teman. Nah, kalau equal gini tuh enak teman-teman. Soalnya kita nggak usah ngatur-ngatur ininya. Kita nggak usah ngatur-ngatur dimensi satu persatu teman-teman. Dia udah otomatis menjadi satu. Oke teman-teman, lalu ini sudah 34. Lalu kita bikin dari sini ke sini. Oke, dari sini ke sini itu tuh dia 17 teman-teman. Ini teman-teman 24 untuk ininya sebenarnya nggak bisa sih teman-teman karena dia kebetulan karena sudah aku equal ya teman-teman tadi CR7 lalu ini 34. Nah 7 ini udah equal semua ya teman-teman, jadi udah pasti radiusnya 7 semua. 17,5 41,5 24 83 12 17 34 12 CR7 34
Ini juga sudah 150 plus 12 ya teman-teman. Oke, untuk bagian sini sudah selesai teman-teman. Kita lanjut mengerjakan untuk bagian yang sini teman-teman. Ini kita potong aja teman-teman untuk entitasnya. Dan ini memang buka ya teman-teman, jadi tidak apa-apa. Atau mungkin kita tutup aja biar enak teman-teman membacanya. Tapi kita tetap bakal bikin ini sesuai yang berlaku ya teman-teman. Sini kita pakai center point, kita miringkan teman-teman karena di sini dia mintanya miring. Seperti ini, lalu untuk jari-jarinya itu tuh dia 10 ya teman-teman. Yuk, jari-jarinya tuh 10 ya. Oh, ini aja deh. Dia 10 berarti 5 ya teman-teman. Ini itu dia sudah menyesuaikan. Lalu untuk panjangnya teman-teman, panjangnya yaitu ada 20 teman-teman. Seperti ini, kita tarik aja keluar biar sesuai dengan soalnya teman-teman. Lalu kita atur derajatnya teman-teman. Untuk derajat itu tuh sama aja teman-teman kayak dimension biasa, cuman dia ditarik ke samping ya teman-teman. Derajatnya itu tuh dia 10,85. Oke, nah, ke sini lalu untuk tingginya yaitu 25,78. 25,78. Ini ya teman-teman. Mungkin ini akan aku hapus. Oh, ya kalau nggak ini dia jadi nggak bisa ya teman-teman. 5. Ini teman-teman dia diameternya itu 10 ya teman-teman. Sepertinya aku, nah seperti ini teman-teman. Diameternya dia ada di 10. Oke, seperti ini teman-teman. Mungkin untuk ini kita potong dulu ya teman-teman. Nice. Kalau kita sesuaikan yang ini, kita sesuaikan juga yang ini teman-teman. Seperti di soal, ininya di sini nempel, lalu ininya di luar. Oke, sudah teman-teman. Dan ini juga sudah, dia sudah fully define ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita cek lagi untuk ukurannya teman-teman. Ini 280. Oh ya, 68-nya kita kasih aja ya teman-teman, walaupun dia driven tapi nggak apa-apa. Ya, seperti ini teman-teman. 80, 68, 34, 17, 12, 17 setengah, 41 setengah, 83, R7, 34, lalu ini diameternya 10 tapi tidak dikasih keterangan ya teman-teman. 83, 12, 20,85, 25,78, ini dia panjangnya 20, derajat kemiringannya 51,03, 12, 10, dan 150 ya teman-teman. Oke, seperti ini mungkin untuk yang soal nomor 4 teman-teman. Kita simpan dulu untuk part 4-nya. Lalu kita lanjut ke part terakhir atau soal terakhir nomor 5 ya teman-teman. Kita langsung aja untuk nomor 5. Oke teman-teman, langsung aja ini kita udah masuk ke soal ke nomor 5 ya teman-teman, atau soal terakhir. Jadi di soal nomor 5 ini seperti ini teman-teman, dia banyak menggunakan fillet dan aku mau mulai dari sini ya teman-teman. Oke, kita bikin gambar kasarnya dulu teman-teman seperti biasa. Dia ke sini, 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 sini ya teman-teman kalau nggak salah. Iya benar. Dia ke sini. Lalu di sini dia pakai tanggen ya teman-teman. Oke, salah. Untuk tanggen sendiri, kalian harus tarik itu ke arah yang kalian inginkan teman-teman. Jadi kalau kalian eh, dari awal itu udah ke dalam, maka lingkaran tanggennya itu juga akan ke dalam teman-teman. Jadi mengikuti arah kalian di awal ya teman-teman. Ini ke sini, sini sudah benar. Lalu untuk ininya dia ke bawah ya teman-teman.
Ini bakal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh iya benar teman-teman. Maaf. Oh, nah seperti ini teman-teman. Lalu dia ke sini, ke sini, lalu dia tenggen lagi teman-teman. Seperti ini, jadi line, dia jadi line ya teman-teman. Ini kenapa? Oke, kita teruskan dulu aja teman-teman. Ke sini aja. Oke, sudah jadi teman-teman untuk bentuk kasarnya. Sini langsung aja kita bikin dimensionnya ya teman-teman. Dari sini ke sini itu dia 100. Jangan yang ini dulu teman-teman. Kita bikin yang kecil-kecil dulu aja. Dimension yang kecil. Oke, kita fokus ke bagian atas dulu ya teman-teman. Ini 40, lalu dari sini ke sini. Itu dia. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja kita ke yang ini teman-teman. Dari jari ininya itu dia 15 ya teman-teman. Hmm, dari jarinya 15 berarti 30 ya teman-teman. Maaf, mungkin kita pakai ini aja. 25 teman-teman. Nice, dia udah define 10, 20, lalu dari sini ke sini dia R5 ya. Kita select jadi dari sini ke sini itu 5. Oke, kita centang teman-teman. Oke, di sini udah 5 teman-teman. Lalu kita select juga yang bagian sini itu hmm, oh ya, apa deh. Tapi di sini belum kita ini teman-teman, belum kita sesuaikan. Cuma kita sesuaikan dulu aja teman-teman. Smart dimensionnya 20 ya teman-teman. Lalu untuk filletnya kita pakai filletnya 3 ini teman-teman. Gesture filletnya 3 ini. Oke, lalu kita kasih dimension lagi di sini teman-teman. Nanti kayaknya ini bakal over sih teman-teman. Nggak apa-apa, dia bakal over define. Lalu yang ini dia kasih 90 ya teman-teman. Dari yang R5 ini ke bawah sini. Kita kasih dia 90. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi dia agak maju ya teman-teman, 90. Kali ininya 30. Ini. Lalu yang ininya belum kita bikin ya teman-teman. Ini tuh R-nya 20. Seperti ini. Oke, sudah. Lalu jarak dari sini ke lingkarannya itu tuh 40 ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah ya teman-teman. Oke, sudah terdefinisi semua. Mungkin aku bakal rapiin ukurannya teman-teman. Aku rapikan sedikit. Seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah sesuai semua teman-teman. Ini sudah mulai dari atas ya teman-teman. Dia udah 40, 10, 30, di sini 10, R15. Lalu di sini ada R10, 20 di sini, R5 dan R3 teman-teman. Lalu ada 30, 40. Oke, di sini sudah sesuai teman-teman. Lalu di sini ada di sini distance-nya 30 ya teman-teman. Ini aku agak kesiniin biar nggak terlalu numpuk ya teman-teman. Nah, seperti ini dia udah sesuai juga dan di sini juga udah fully define ya teman-teman. Ini sudah violetnya juga sudah semua teman-teman. Untuk kuningnya juga dia sudah 20, radiusnya 90, 125, 100, 160, 40, ini juga 40 teman-teman.
Oke, seperti ini ya teman-teman untuk soal nomor 5, dia kurang lebih seperti ini untuk ukurannya, dia juga sudah fully defined, jadi desain ini sudah aman ya teman-teman, jadi sudah tidak ada kesalahan, mungkin ukurannya juga sudah sesuai dengan yang soal, jadi ya seperti ini teman-teman. Oke, kita save dulu, jangan lupa untuk part kelima ini teman-teman, kita save. Oke, seperti ini teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Tadi kita sudah mengerjakan kurang lebih 5 soal ya teman-teman. 5 soal di gambar 2 dimensi menggunakan SolidWorks ya teman-teman. Sejauh ini kita sudah mempelajari banyak fitur juga tools tuh yaitu dari shape ini, line, tangent, center line, fillet dan lain-lain, circle. Dan kita juga sudah tadi mempelajari tentang dimension juga ya teman-teman. Jadi mungkin ini dari aku di video kita kali ini kita membahas mungkin sampai sini dulu aja teman-teman. Mungkin untuk next video kita bakal mempelajari lebih dalam tentang SolidWorks ini dan tentunya kita akan mengerjakan soal-soal yang mungkin lebih susah dari ini ya teman-teman. Oke, untuk video CAD/CAM modul 1 ini saya cukupkan di sini teman-teman. Semoga ilmu yang sudah saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.